one touch, I can with you, with you, with you, with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari sebagai presentator pertama dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian budgeting. Budgeting itu sebenarnya adalah proses membuat rencana keuangan untuk periode tertentu, biasanya bulanan atau tahunan. Sederhananya, budgeting itu seperti kita menyusun rencana berupa uang yang akan masuk, keluar, dan untuk apa saja. Tujuannya supaya kita bisa mengontrol dan tidak kebobolan di tengah jalan. Contoh, kita mempunyai uang 1 juta. Kita atur 500.000 untuk kebutuhan, 300 untuk tabungan, dan 200 untuk hiburan. Nah itu sudah termasuk budgeting. Pentingnya sumber data dalam budgeting. Budgeting kita tidak bisa asal tebak, kita butuh data supaya rencana yang dibuat realistis dan bisa dijalankan. Kenapa data itu penting? Supaya anggaran tidak meleset jauh, bisa memperkirakan pengeluaran dengan lebih cepat, menghindari kekurangan atau kelebihan anggaran, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Ibaratnya, kalau kita tidak pakai data, budgeting itu seperti jalan tanpa peta. 3. Sumber data internal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Contohnya, laporan keuangan sebelumnya, data penjualan dan pengeluaran operasional, serta data gaji karyawan. Sumber data eksternal. Data eksternal adalah data yang berasal dari luar perusahaan atau organisasi. Contoh seperti kondisi ekonomi, inflasi, harga naik, harga bahan baku di pasar, serta kebijakan pemerintah dan tren pasar atau perilaku konsumen. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Media. Saya sebagai presentator kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi dalam budgeting, yaitu dasar perkiraan yang digunakan perusahaan saat menyusun rencana keuangan di masa depan. Adapun poin-poin utama, yang pertama, perkiraan penjualan di masa depan. Perusahaan memprediksi berapa banyak produk atau jasa yang akan terjual. Ini penting karena menjadi dasar utama dalam menentukan pendapatan. Yang kedua, estimasi biaya, ada yang tetap dan variabel. Biaya tetap, biaya yang tidak berubah meskipun produksi berubah. Misalnya sewa, gaji tetap. Biaya variabel, biaya yang berubah sesuai jumlah produksi. Misal bahan baku, biaya produksi. Yang ketiga, pertumbuhan bisnis. Perusahaan memperkirakan apakah bisnis akan berkembang, stagnan, atau menurun. Ini mempengaruhi target dan strategi keuangan. Yang keempat, stabilitas ekonomi. Kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan daya beli masyarakat akan mempengaruhi hasil budgeting. Yang kelima, perubahan harga bahan baku. Jika harga bahan baku naik atau turun, maka biaya produksi dan keuntungan juga akan ikut berubah. Adapun jenis-jenis asumsi yang digunakan, yang pertama, asumsi optimis atau kondisi terbaik. Mengembangkan skenario paling menguntungkan, misalnya penjualan tinggi dan biaya rendah. Yang kedua, asumsi modern atau realistis. Asumsi moderat atau realistis berdasarkan kondisi normal yang paling mungkin terjadi. Ini biasanya yang paling sering digunakan. Yang ketiga, asumsi pesimis atau kondisi terburuk, menggambarkan kemungkinan buruk seperti penurunan penjualan atau kenaikan biaya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman Furkun. Di sini saya ingin menjelaskan fungsi alat bantu budgeting. Alat bantu budgeting di sini ada 5 poin. Yang pertama itu mengolah data dengan cepat.
Alat bantu budgeting seperti Spreadsheet atau aplikasi keuangan mampu mengolah banyak data atau pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain. Secara otomatis, kita tidak perlu menghitung satu persatu, cukup memasukkan data, hasilnya langsung muncul. Ini mengolah data dengan aplikasi atau software. Yang kedua, meminimalkan kesalahan perhitungan. Jika menghitung secara manual, risiko salah hitung cukup besar. Dengan bantuan rumus atau sistem otomatis ini, perhitungan menjadi lebih akurat dan konsisten sehingga mengurangi human error. Karena kalau dikerjakan oleh manusia itu terkadang tidak efisien waktu dan kurang cepat. Yang ketiga, membantu analisis dan simulasi. Alat budgeting memungkinkan kita menganalisis kondisi keuangan, misalnya melihat pola pengeluaran. Selain itu, kita juga bisa melakukan simulasi seperti memprediksi kondisi keuangan jika pendapatan turun atau pengeluaran naik. Yang keempat, mempermudah monitoring anggaran. Kenapa demikian? Dengan alat monitoring ini, kita bisa memantau apakah pengeluaran masih sesuai dengan rencana anggaran. Jika ada pemborosan, bisa langsung terdeteksi dan terlihat dan segera bisa dikendalikan secara cepat. Yang kelima, menyajikan laporan secara real time. Menyajikan laporan secara real time ini adalah data keuangan dapat diperbaharui dan langsung ditampilkan saat itu juga. Jadi kita bisa melihat kondisi keuangan terkini tanpa harus menunggu laporan dibuat secara manual. Sekian dari saya, terima kasih.